Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Smart Cistok, bersama saya Neng Siti Martini. Hari ini kita mendatangkan tamu yang sangat inspiratif, tentunya Bapak Edi. Beliau adalah alumni Semancis tahun 2001. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik Ibu Guru. Terima kasih telah menyempatkan datang di podcast Pendidikan Sama Satu Cisarua gitu. Hari ini kita sharing-sharing aja ya Pak, tentang karena kan fokus kita siswa gitu. Iya. Sehingga kita sharing tentang dulu ceritanya gitu, bagaimana sih Bapak awal mulanya bisa masuk ke Semancis gitu. Karena kan Bapak asalnya dari Sukabumi. Dari mana sih Bapak? Indramayu. Oh, Indramayu. Dari Indramayu. Jadi dari awal Bapak mulai ke Semancis begitu hingga Bapak hari ini gitu kembali lagi ke sini gitu. Ya. Kalau saya kebetulan dulu kan yang asrama ya. Ya. Yang asrama, jadi mungkin kalau teman-teman yang di luar belum tahu, jadi di Cisarua tuh ada dua apa istilahnya? Dua jenis siswa ya. Ada yang diasramakan, ada yang umum. Nah, kebetulan saya masuk yang di asrama. Yang di asrama itu adalah siswa-siswa dari SMP se-Jawa Barat yang melalui proses seleksi ya, dengan berdasar beberapa kategori. Jadi syaratnya tuh kalau dulu tuh sudah pasti harus apa sih, nilai EBTA ya, kalau nggak salah nem tertinggi di sekolahnya, kemudian yatim atau piatu, dan punya ada prestasi-prestasi lain lah ya. Nah, nanti diseleksi itu satu kabupaten kota itu rata-rata ada yang ada 3 sampai 6 lah satu kabupaten kota itu. Saya lupa ya pastinya. Nah, setelah lolos seleksi kita nanti di sini dibawa ke asrama di sini ya, di Cisarua ini. Nah, kemudian kalau pagi ya kita sekolah biasa ya. Sekolah biasa dari jam 7 sampai jam 12-an ya. 12 ya. Ya kita biasa yang KBM di sekolah, kemudian selesai itu isoma, kemudian di asrama kita ada KBM Plus. KBM Plus. KBM Plus ini ada beberapa ya, ada beberapa materi, ada bahasa Inggris, kemudian ada komputer, ada bahasa Arab, kemudian ada juga pertanian, sama akuntansi kalau tidak salah ya. Akuntansi. Nah, sampai sore. Kemudian maghrib kita ke masjid lah ya, mengikuti kerohanian sampai sholat isya, terus ada wajib ada di ruang belajar sampai jam 10. Sampai jam 10. Jadi kalau misalnya yang tidak biasa digembleng hidup seperti itu, ya mungkin akan ini ya, tapi dari gemblengan saat di Cisarua itu kebiasaan seperti itu, alhamdulillah selepas SMA itu pola hidup demikian bisa kita gunakan untuk kita terapkan lah gitu kan. Nah, kemudian nanti paginya itu jadi setelah jam 10 istirahat, pagi itu sekitar jam 3:30 itu kan sudah ada kerohanian lagi ya, sholat subuh. Kemudian selesai sholat subuh kadang ada olahraga pagi. Olahraga pagi. Terus setelah olahraga mandi. Setelah mandi kita pakai seragam sekolah, apel pagi. Ya. Sebelum ke sekolah? Sebelum di sekolah. Ya, apel pagi, setelah apel pagi sarapan. Nah, apel pagi ini biasanya sekaligus absensi hukuman ya, kalau misalnya bangun subuhnya kesiangan dan lain sebagainya. Itulah gambaran secara umum pola yang versi asramanya. Kalau yang non asramanya kan ya dari jam 7 sampai jam 12 ya. Nah, itu di sekolah. Ya di sini kita di Cisarua. Nah, dan dulu fasilitasnya belum selengkap sekarang.
dulu tuh lapangan baru ada lapangan basket yang di depan Iya, itu. yang pertama ada itu. fasilitas. Ya, terus belum dipagar juga. Jadi kalau Belum, misalnya ada kabur. yang ya. Terus kalau ada yang main basket ngelempar masuk ruang kelas sana jedar gitu. Kayak gitu-gitulah. Nah, terus yang di sana belum dipagar gitu kan. Jadi mempermudah yang bandel-bandel untuk kabur. Ya, teman-teman saya yang suka kabur, halo. Kalau saya nggak bisa kabur karena ke asrama. Ya paling kalau anak-anak asrama tuh dulu paling kalau mau kabur tuh pura-pura sakit. Ya, pura-pura sakit ya. Apalagi kalau KBM plus. Nah, tadi kan kita mungkin teman-teman yang di sini sudah sempat melihat ya, saya bercanda-bercanda dengan Bu Nenden ya. Ya, karena ya kayak gitu kan stylenya gitu kan. Jadi apa ya? Tadi kata Bu Nenden, kata Pak Dangyun ya. Ya, si ieu mah tiba heula cenah jiga ka guru teh jiga kumaha gitu. Jadi kan kayak ngelihat mungkin kalau yang nggak kenal sih, wih masa iya sama apa ya? Akrab gitu. Kita murid-murid tuh akrab dulu itu kan. Kalau misalnya jadi enak akhirnya kondisi belajarnya tuh nyaman gitu kan. Jadi nggak dalam artian kita nggak cengeng lah. Saya beberapa kali membaca berita sekarang itu kan ada kayak misalnya murid misalnya di apa telinganya diginiin itu disentil gitu kan, lapor orang tuanya segala macam, cengeng banget itu kan. Kalau zamannya saya dulu itu kan ya saya masih inget itu kalau dihukum kan kita lari-lari di situ ya. Lari-lari. Ya, itu ya sehat kan. Makanya anak-anak asrama tuh sehat-sehat dulu karena apa? Kalau yang bangun subuhnya sering kesiangan ya pasti sering dihukum itu. Dan dihukumnya lari-lari ini kan. Dan lapangannya lapangannya kan nggak rata kan. Naik turun gitu. Naik turun kan. Naik turun itu. Itulah gambar-gambarannya dan nggak selengkap di sekolah, nggak selengkap sekarang. Ini kan lumayan rapih ini kan. Terus banyak bunga-bunga sekarang ya? Iya, sekarang ditata alhamdulillah ada adiwiyata kalau sekarang. Jadi memang dibiasakan untuk ada tumbuhan hijau begitu. Jadi belajar untuk hidup sehat lah, sehat juga lingkungan juga sehat begitu. Ya. Kalau dulu sih ya masih banyak tanah kosong kan di sini, tanah kosong. Terus paling kalau sore-sore itu yang terdengar di kita tuh nyanyian sapi ya, gitu kan. Karena di sini banyak. Di sini kan sapi semua ya. Sampai sekarang juga masih. Mama masih. Masih. Dari dulu alhamdulillah masih. Oke. Itu kan paling dekat kan ini kan. Iya. Tuh mamahnya aja masih ada sapinya. Iya dulu zaman dulu. Itulah gambaran-gambaran zaman dulu. Ya. Guru yang istilahnya yang terfavorit guru siapa gitu waktu di SMA gitu? Tadi yang saya langsung berantem sama Bu Nenden itu. Oh gitu. Oh itu favoritnya? Bukan favorit, yang paling nempel ya. Yang paling nempel. Ya, karena dulu tuh gini, Bu Nenden kan ngajar KBM plus bahasa Inggris juga ya. Jadi kalau misalnya saat kursus bahasa Inggris, kan ada tiga guru bahasa Inggris kan, Bu Nenden, Bu Ayi, Bu Uung, salah satunya Bu Uung ya. Nah, saat saya ketahuan. Bu Lina juga Bu. Oh iya Bu Lina, empat. Ya. Bu Lina. Nah, saat ketahuan jadwal sekarang siapa nih? Ininya gitu tutornya Bu Nenden. Itu anak-anak ngedadak pada meriang lah, gak enak badan, pada selimutan gitu kan. Dan Bu Nenden itu kalau misalnya masuk kelas nggak ada orang, itu sudah tahu. Ini pasti anak-anaknya pada di asrama itu. Yang pada di asrama, udah tuh yang lagi pada tidur, bodo amat dia mau hari ini atau enggak ditarik selimutnya. Siap kadia, ayo kursus. Nah, itu Bu Nenden tuh style-stylenya. Atau kalau misalnya ini paling kita kadang sembunyinya di warung Pak Kumis gitu kan, di situ pada di warung Pak Kumis atau ada yang ke atas gitu kan. Itu. Nah, kalau jadi Bu Nenden tuh nempel banget, nempelnya tuh bukan karena yang apa ya, bukan karena yang paling inilah. Karena, mungkin karena zaman dulu itu anak-anaknya memang harus begitu, kalau enggak begitu mereka sulit mungkin untuk. Jadi kan bisa dibilang tegas lah, tegas ya. Nah, gitu. Walaupun kadang kita mengartikan yang tegas tuh ada yang dibilang keras gitu kan. Ya. Padahal itu kan seorang guru ke murid itu bukan keras ya, tapi tegas gitu kan. Dan ya alhamdulillah bahasa Inggris itu kan kepake lah ya, kepake. Itu kalau yang nempel di saya apa lagi Bu Nenden tuh. Nah, terus
Kalau yang paling yang saya rasakan sabar itu Bu Hajah Ratna ya. Ya, Bu Hajah Ratna. Terus Bu Ayi juga itu. Kalau saya diajar bahasa Inggrisnya oleh Bu Ayi itu wah nyaman gitu kan. Jadi diberi support gitu kan, diberi support. Ayo di bisa gitu. Kalau Bu Nenda itu sih kamu tuh bisa gitu. Tapi itu yang jadi mungkin motivasi harus bisa gitu akhirnya itu. Terus kalau guru akuntansi saya dulu Pak Rusmawan saya. Nggak kebagian Bu Siwi saya. Pak Rusmawan, terus ekonominya tuh Pak Haji Tia ya. Pak Haji Tia. Terus itu sih yang nempel, yang maksudnya ada momen-momennya gitulah, ada yang membuat ingat. Ya, jadi kalau Pak Haji Tia itu saya masih ingat kalau misalnya ini bawa tulisannya tuh di kertas itu kan, dia nggak nulis di papan itu kan. Jadi siswa itu apa yang harus ini sudah dirangkumkan oleh beliau itu ditempelin di papan itu tuh, kertas gede ya, A0 gitu kan, ada beberapa kertas. Nah, saya itu sering diminta tukang bawa kertasnya itu, dia sana bawa, bapak kadi itu heula. Jadi dibawa itu ditempelin, suruh dicatat tuh. Nah nanti patianya datang setengah jam kemudian, anak-anak itu masih pada di mana gitu karena beres tugas tadi catat gitu. Nah itu style Patia dulu ya. Kalau Pak Rusmawan masih ada nggak sih? Kan udah nggak ada ya? Pak Rusmawan udah pensiun. Oh udah pensiun. Nah, kalau Pak Rusmawan itu saya paling jarang ngerjain tugasnya dia. Tapi alhamdulillah. Tuh nanti Pak Rusmawan ini ya. Tapi alhamdulillah saya aman kalau nilai gitu. Nah Pak Rusmawan tuh biasanya karena beliau kan dulu wartawan juga kan dia. Yang ngisi inilah di media gitu kan, di koran Pikiran Rakyat dan lain-lain. Nah itu biasanya Pak Rusmawan itu kalau saya ke warnet itu minta tuh isu kan ke warnet mual sih minggu apa gitu Pak, ini tip lah pangneangankeun artikel ieu gitu kan. Nah itu tuh dikasih disket, nah ieu engke asupkeun ka disket, dulu mah kan make disket ya gini kan. Warnet nate di eta teh di Cimahi ya, di Cimahi warnet itu saya masih ingat di karena Cisarua masih minim. Masih nggak ada. Dulu tuh kalau misalnya hari Minggu iya mah nyemak paling kalau pagi tuh kebiasaan anak asrama teh lawan Minggu pagi-pagi nyuci. Nyuci berjamaah teh gini kan. Ya, nyuci berjamaah. Menyelesaikan tugas yang harus diselesaikan saya pekerjaan yang ada di asrama. Ya, yang ada di asrama. Nah, terus atau kalau yang suka main bola ya. Nyucinya siang-siang gitu kan yang kalau yang di asrama. Atau kalau yang mager ya udah tidur aja itu seharian. Tidur aja. Atau kalau yang ada eskul kan dulu kan kalau misalnya kayak apa sih? Karate sama taekwondo kan ada di sini kan. Itu dulu latihannya ada yang weekend juga tuh. Jadi ikut nggak tahu sekarang masih ada nggak karate sama taekwondo ya? Masih ada. Iya. Nah, itu eskul. Pokoknya kita menyibukkan diri. Nah, kalau misalnya ke warnet itu Pak Rusmawan suka nitip tuh saya masih ingat. Di pangneangankeun artikel ieu. Buat apa, Pak? Ya, Bapak besok publikasi ke koran. Jadi publikasi ke koran pakai artikel orang lain tapi dengan bahasa dia sendiri. Nah, gitu. Itu kalau Pak Rusmawan. Kemudian kalau mungkin Pak Rusmawan menyampaikan maksud-maksud lain gitu, kepentingan lain, tapi temanya itu mungkin. Iya, tapi akhirnya terpaksa saya baca kan itu. Ya, sebenarnya ada nilai positifnya sih. Iya. Jika kalau tidak diminta untuk mencari artikel-artikel itu, ya saya pun nggak tahu gitu kan isi beritanya. Kayak misalnya ya isu-isu pendidikan apa gitu kan. Saya cari gitu, akhirnya terpaksa kan saya baca juga. Iya. Itulah yang ini kan. Terus siapa lagi ya? Yang kalau Bu Ayi tadi yang sabar ya. Kalau Bu Hajah Ratna itu matematikanya tuh saya masih inget, kita masih SMA dikasih ulangannya tuh matematika kuliahan loh. Kalkulus berapa waktu itu saya masih inget. Jadi beliau ke kelas itu bawa buku kalkulus yang tebal. Oh iya. Kaget kan. Ini kita sebenarnya masih SMA apa udah kuliah gitu kan. Itu matematikanya kalkulus. Gitu. Jadi kita sudah pelajaran itu sudah jauh ke depan ya. Jadi pas ulangan itu
nyarinya tuh nggak dari buku buku pelajaran SMA. Kadang beliau tuh kuliahan. iya kuliahan itu. Saya masih ingat itu buku kalkulus tebel itu dibawa-bawa tuh. Dikasih soal-soal kalkulus gitu kan. Iya. Itu yang diingat. Terus apalagi ya? 20 tahun ya. Aduh, 20 tahun. ingatan saya udah. Iya. Tapi ada tidak kejadian yang dulu di masa SMA di asrama atau di SMA Mancis ini yang kejadian itu tuh sangat bermanfaat buat Bapak di masa sekarang gitu? Oh ya, aduh, ini saya tahu ini arah pembicaraannya ini sebenarnya arah pembicaranya ini mau ngungkit-ngungkit nih. Ya maksudnya ini loh pelajaran yang bisa nanti diambil sama Ya. anak-anak gitu. Gini, yang jelas hidup di asrama itu yang akan terasa di kehidupan sekarang itu setelah keluar dari asrama ya, prihatinnya sih. Jadi prihatin mandiri itu kan. Karena mungkin bisa dibayangkan kalau misalnya anak-anak yang dalam tanda kutip anak mama lah ya, anak mama. Jadi selama SMA tuh misalnya nyuci oleh pembantu, terus apa-apa ke mama gitu kan, ke ibu, dilayani gitu kan. Nah, gitu. saat dia keterima jadi kuliah misalnya, yang jauh dari orang tuanya, pasti stres. Iya. Nah, kalau kita anak-anak asrama, setelah keluar dari asrama, setelah lulus, saya merantau gitu kan. Nah, ya apa ya, biasa saja gitu. Karena hidup yang prihatin, mandiri itu sudah kita alami selama 3 tahun. Itu sih kalau yang di asrama ya. Nah, kalau misalnya di sini di lingkungan Cisarua, Seman Cisarua, alhamdulillah kita dipaksa olahraga lah. Tahu sendiri kan kita dari ruang kelas sana ke sini aja naik turun tangga kan. Ini luas. Iya, ini luas dan tekstur tanahnya kan nggak rata kan. Ya. Jadi kalau misalnya kita olahraga pemanasan sebelum main bola itu ngelilingin ruang makan ruang makan asramanya, muter kan? Iya. Itu masjid kan? Lapang, satu lapang. Iya, naik turun kan. Dulu mas saya di situ belum ada masjid ya. Oh, belum ya? Belum kan, masih lapang ya Teh? Iya, masih lapang. Masih lapang. Nah, itu kan iya. Soalnya saya ingat teman saya tuh sampai temen yang dari Indramayu ada ininya lututnya gara-gara main bola. Kalau nggak salah jatuh ya. Jatuh. Itu yang sekarang jadi masjid itu kan dulunya lapang. Iya. Nah, itu jatuh ke bawah ke lapangan depan ruang makan itu. Kayak tebing gitu ya. Iya, tebing. Kalau nggak salah jatuh di situ sampai ininya tuh apa sih ngegeser. Geser gitu ya. Ya. Iya. Itu dulu saking luasnya kita ya, saking luasnya. Itu kalau hilang pernah ada yang nyasar kalau ngumpet gitu kan, kalau misalnya ada yang bandel-bandel gitu nggak ketahuan kalau ngumpet gimana gitu ya. Iya, kalau pas KBM misalnya, kok anaknya nggak ada gitu. Itu udah nggak aneh kalau kayak gitu. Kalau kan di bawah kan kebon ya, sekarang masih kebon. Masih kebun. Nah, yang di bawah plaza. Di bawah plasanya, di bawah plaza. Kebun. Dulu tuh kan kebon lamun teh tomat teh jagung biasanya teh. Nah, ada lah gitu kan. Kalau KBM plus eta nyumput di jagong gitu kan. Gitu. Ya, rada aman ya keluar mawa jagong. Itu sahanu melakna sahanu ngambilna gitu kan. Itu gitu kan. Banyak yang gitu itu. Terus di mana lagi cara kabur-kaburnya? Kebanyakan sih itu ke warung ya. Ke warga lah. Jadi kita dulu tuh membaur dengan warga lah. Kita membaur dengan warga. Gitu. Mungkin untuk penutup ya Kang ya. Iya. Kan ada ungkapan ketakutan adalah bagian dari hidup, terima itu, lewati itu gitu, lewatilah gitu. Nah, ada nggak tidak motivasi untuk siswa Semancis khususnya gitu agar siswa-siswanya termotivasi gitu, apalagi di masa sekarang yang harus PJJ begitu. Oke. Jadi sebenarnya gini, kehidupan ini ya kalau yang saya alami ya. Kalau misalnya kan kita tidak tahu ke depan itu kita seperti apa kan? Iya. Ya, itu kan rahasia Allah kan ya. Iya. Nah, tapi paling tidak kita harus siap. Kita harus siap. Nah, itu kesiapan itu tidak akan datang kalau kita hanya misalnya rebahan gitu kan? Iya betul. Itu kan paling kita harus siap kan. Misalnya ini kalau mungkin yang untuk jadi motivasi adik-adik ya, untuk jadi adik-adik. Kalau adik-adik saat ini mungkin sudah dari SD, dari SMP
sudah familiar dengan namanya komputer ya. Zaman saya dulu boro-boro gadget, kayak sekarang gadget udah. Dulu kan yang punya handphone tuh orang yang inilah gitu kan, orang-orang tertentu gitu kan. Nah, saya dulu bahkan belajar menyentuh komputer lah ya. Menyentuh komputer tuh saya baru di asrama itu. Saya dulu di SMP saya belum pernah belajar komputer, bukan belajar ya, nyentuh juga belum pernah. Nah, maksudnya gini, kita kalau di saat kita mau belajar ya, mungkin di saat itu saya merasa saya paling cupu lah ya, paling ketinggalan lah gitu kan. Karena yang lain udah pada bisa komputer kan. Saya masih ingat waktu itu Windows 95 pas dihidupin kan ada layar apa sih namanya? Layar yang inilah welcome screen lah gitu kan. Nah kalau dibiarkan itu kan bukan welcome screen, screen server kan nggak tahu kalau komputer sekarang kan udah nggak ada screen server ya. Kalau dulu kan ada screen server, kalau didiamkan itu ada yang ikan jalan-jalan lah segala macam. Itu saya masih ingat waktu itu kok komputernya error gitu kan. Nah ternyata screen server gitu kan, karena 10 menit nggak saya apa-apakan, begitu saya ngidupin komputer 10 menit itu mouse nggak saya apa-apakan. Nah karena saya takut rusak ya, takut rusak. Jadi saya benar-benar cupu gitu. Nah dengan saya yang cupu itu saya bisa alhamdulillah saya bisa mengejar ketertinggalan ketertinggalan saya dengan kerjaan saya saat ini yang sudah lebih dari 10 tahun saya menjadi programmer ya. Jadi programmer. Artinya jangan pernah adik-adik merasa oh saya nggak bisa ini sudah nyerah gitu kan. Nah saya yang baru nyentuh komputer waktu kelas 1 SMA saja, saya bisa mengejar gitu kan. Itu salah satu, masih banyak lah hal-hal yang lain, tapi nantilah kalau kita ungkap semua habis nanti jam podcastnya. Nah, jadi untuk adik-adik yang sekarang masih belajar di sini, pergunakan waktu semaksimal mungkin lah. Betul. Nah, godaan sekarang ini jauh lebih berat daripada dulu ya. Godaan sekarang ini terutama datang dari gadget. Dan gadget pengaruh itu media sosial tentunya ya. Pengaruh media sosial, terus game online gitu kan. Nah, ada yang bilang, oh ini kan sekarang udah ada e-sport, bedakan antara e-sport dengan game biasa gitu kan. Nah, itu yang harus kita sadari. Jadi tantangan sekarang itu jauh lebih besar ya daripada dulu. Nah, adik-adik harus bisa melihat itu gitu. Karena apa? Saat adik-adik masih di SMA, mungkin saat masih dengan masih orang tua ya, masih bergantung dengan orang tua, itu belum terasa lah. Mungkin nanti kalau adik-adik yang sekolah akan terasa kalau misalnya udah jauh dari orang tua. Betul. Dan untuk adik-adik yang tidak kuliah pun jangan apa ya istilahnya putus asa gitu ya, putus patah semangat. Toh saya aja dulu karena saya mengalami itu ya. Jadi saya masih ingat waktu dulu 1 tahun setelah saya lulus itu saya paling minder ke sini. Iya paling minder ke sini setahun 2 tahun awal-awal ya. Kenapa? Karena kalau saya malesnya itu kalau diajak ngobrol ya. Karena teman-teman saya semuanya kuliah kan. Ya apalagi ya teman-teman saya banyak di STAN juga kan, STAN, ITB, UI, IPB gitu kan. Nah, saya sendiri yang nggak kuliah gitu kan. Nah, saya minder memang, dan saya yakin nanti adik-adik pun akan merasakan itu gitu. Nggak usah minder. Betul. Karena pada akhirnya yang kuliah pun, ya kalau yang saya lihat mayoritas itu nyari kerja. Betul. Ya. Di kita itu sangat jarang sekali yang bisa membuka lapangan kerja. Betul. Nah, itu jadi untuk adik-adik yang mungkin saya mah nggak ini nih matematikanya saya jelek, bahasa Inggrisnya jelek gitu kan, saya nggak ngerti. Saya pun tadi ngomong sama Bu Nenden masih dikoreksi salah gara-gara saya tadi ngomong apa ya? Sampai dibilang ieu teh nu kompeten di bahasa Inggris teh saya. Oh, masalah live dengan live gitu kan. Tadi live boy ya. Live boy. Kenapa pakai F gitu, nggak pakai V gitu kan? Itu diperdebatkan tadi. Terus saya komentarin, saya malah yang dibentak karena salah gitu kan. Oh ya. Nah, itu membuktikan kalau saya bahasa Inggrisnya memang tidak bagus gitu kan. Memang saya nggak ngerti gitu kan. Nah, jangan apalah. Biasanya di saat kita ada kekurangan di bidang A, pasti kita punya kelebihan di bidang lain. Gitu, ya. Betul. Tergantung bagaimana kita
mencoba Iya, mengasah iya, itu, mengasahnya gitu kan. mengenali diri Mengenali diri. kita cocoknya di apa Iya, gitu. iya. Jadi prestasi itu bukan semata-mata dari mata pelajaran. Betul. Ya, bukan dari mata pelajaran. Banyak yang orang-orang sukses bahkan saat sekolahnya hancur-hancuran. Ya, misalnya kalau misalnya ada yang dia bagusnya di olahraga misalnya. Nah, itu sebuah apa ya? Itu prestasi gitu. Tinggal digali gitu. Ya. Karena kalau misalnya semuanya jadi orang pintar kan akhirnya ya tidak inilah ya. Gitu kan, tidak apa ya istilahnya kan tidak saling menutupi lah ya. Nah, jadi untuk adik-adik yang misalnya merasa saya tidak bisa ini, tidak usah menyerah gitu kan, karena pasti akan ada yang menonjol, sudah pasti itu sudah akan menonjol. Tergantung bagaimana kita menggali potensi-potensi yang menonjol itu. Betul. Itu mungkin untuk penyemangatnya. Betul. Ya, terima kasih. Apalagi sekarang yang tuntutan zaman proses berpikirnya tidak hanya kognitif, tapi sudah mulai metakognitif gitu ya, ya Pak ya. Jadi memang kesulitan apapun sebisa mungkin dihadapi begitu ya, dan terus semangat gitu ya. Terima kasih Bapak sudah menemani podcast kali ini begitu. Banyak sekali ilmu-ilmu yang akan didapatkan oleh para siswa begitu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.